Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rino Agustianto, calon guru penggerak dari SMA Negeri 73 Jakarta, Kota Madia, Jakarta Utara pada angkatan ke-9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 73 Jakarta, Ibu Tintin Suprihatin MPD, yang terhormat Pak Haji Andi Wahyudi MSI selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang terhormat Pak Nur Iksani selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang terhormat Pak Romi Alfianto ST selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, yang terhormat Bapak Ibu dari tim manajemen dan Bapak Ibu guru yang kami banggakan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu mendengarkan paparan mengenai budaya positif dari calon guru penggerak angkatan ke-9 yang akan disampaikan oleh Pak Rino. Sebelumnya saya ingin menyampaikan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama, sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 73 Jakarta yang akan diwakilkan oleh Bapak Haji Andi Wahyudi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan berikutnya adalah paparan yang akan disampaikan oleh Pak Rino Agustianto. Sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa diselesaikan. Baik, kita lanjutkan. Marilah sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Haji Andi Wahyudi MSI selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada Pak Andi, kami persilakan. Terima kasih Ibu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Iksani selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang saya hormati Bapak Romi Alfianto selaku Wakil Bidang Sarana Prasarana beserta staf, serta Bapak dan Ibu yang hari ini hadir di ruangan ini. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan satu nikmat, yaitu nikmat sehat walafiat, di mana pada siang hari ini salah satu rekan kita yaitu Bapak Rino Agustianto sebagai calon guru penggerak, ya, mudah-mudahan calonnya nanti hilang menjadi guru penggerak yang sesungguhnya berhasil, ya. Dan nanti Bapak dan Ibu kita dengarkan apa yang akan dipaparkan oleh Pak Rino ini sebagai suatu pembelajaran buat kita juga, supaya apa yang disampaikan nanti di sini adalah budaya positif. Siapa tahu kita sebagai guru pun bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan positif saat kita berada di lingkungan sekolah. Berarti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Rino bisa menerapkan ini di sekolah kita dan juga diikuti oleh rekan-rekan yang lainnya, sehingga sekolah kita bisa berbudaya positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas sambutannya. Marilah kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Kita sama-sama dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-9, yaitu Bapak Rino Agustianto SPD MSI. Kepada Pak Rino kami persilakan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat, dan salam untuk kita semuanya agar tujuan kita sebagai pendidik ini dapat tercapai, yaitu membahagiakan tentunya kepada murid-murid kita. Tapi sebelum saya mau memaparkan kegiatan kita pada kali ini, kita mau semangat dulu ya. Kalau saya bilang SMA 73 Jaya Jaya, yes, gitu ya. Baik ya. 1, 2, 3. SMA Negeri 73 Jakarta. Jaya Jaya, yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya mohon maaf ini mengganggu waktunya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu yang mau menghadiri kegiatan dalam pemaparan saya terkait dengan budaya positif ini. Nah, sebelum saya membicarakan terkait dengan inti dari budaya positif tadi, next. Oke, itu ada di depan kita ada barcode. Nanti linknya sudah ada di saya berikan ke handphone ibu bapak masing-masing. Silakan nanti diisi terkait dengan pertanyaan kita terkait dengan budaya positif ini. Baik, silakan Bapak Ibu diisi dulu sebentar. Pertanyaannya kaitannya dengan menurut Bapak atau Ibu, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita bersama ini? Oke, itu ada yang memberikan tanggapannya. Kita lihat di sini. Yang pertama, mungkin kita tunggu 1 menit ya, Bapak Ibu, untuk teman-teman memberikan masukan terkait dengan seberapa pentingnya kita menciptakan suasana yang positif di lingkungan sekolah kita. Baik, ada 3 orang nih yang sudah memberikan tanggapannya. Nanti kita akan coba bacakan. Oh, sudah nambah lagi. Yang pertama itu ada, menurut saya sangat penting agar terciptanya suasana belajar yang kondusif, nyaman, dan aman. Kemudian ada lagi yang memberikan tanggapan bahwa penting biar iramanya sama. Oh, berarti karena kita berada di perahu yang sama nih Bapak Ibu, yang namanya perahu SMA Negeri 73 Jakarta, target tujuan kita adalah sesuai dengan visi sekolah, maka iramanya juga harus sama karena kita berada di tujuan yang sama juga. Kemudian ada lagi yang memberikan tanggapan sangat penting karena dapat membuat suasana kerja kondusif dan nyaman. Sekali lagi ada nyaman, kemudian aman dan sama. Kemudian ada yang berpendapat lagi bahwasanya sangat penting agar tercipta suasana kerja yang kondusif kembali. Kemudian menciptakan suasana belajar yang nyaman. Kemudian lagi karena berdampak pada proses belajar berjalan dengan lancar dan menyenangkan tentunya. Kemudian suasana terjadi interaktif yang kondusif gitu. Kemudian penting agar terciptanya suasana belajar yang nyaman. Jadi yang terakhir ada budaya positif di sekolah itu sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas di sekolah sehingga bisa terciptanya karakter yang baik pada semua warga sekolah. Nah, kalau kita lihat dari apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, tanggapannya bahwasannya kita memiliki tujuan yang sama, yaitu terkait dengan nyaman, kemudian aman, dan kondusif. Nah, tanggapan-tanggapan dari Bapak Ibu terkait dengan suasana positif di sekolah ini ternyata tanpa kita sadari kita memiliki tujuan yang sama tentunya.
Nah, itu yang kita harapkan terbangun di sekolah kita, agar sekolah ini tidak hanya menjadikan sebuah tempat kerja bagi Bapak Ibu ataupun tempat singgah saja buat anak-anak kita, tapi juga menjadi sebuah wadah di mana wadah tersebut memberikan sebuah kenyamanan, memberikan sebuah keamanan untuk menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang memang dirindukan bagi peserta didik kita. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Ibu, ini menjadi masukan tersendiri. Oke, saya akan lanjut setelah kita melihat bahwasannya seberapa pentingkah suasana positif itu. Lalu kita akan menarik ke belakang nih Bapak Ibu. Apa nih? Terkait dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, di mana beliau memiliki pemikiran bahwasannya pendidikan adalah kebudayaan, buah budi manusia yang beradab, ya, dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang saling mengelilinginya, yaitu hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman atau masyarakat. Oke? Kemudian filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwasanya Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan sebuah pemikiran yang terdiri dari 6 hal. Yang pertama adalah menuntun. Beliau berpendapat bahwa pendidikan itu harus menuntun anak didik kita atau peserta didik kita itu mencapai tujuannya. Oke, tujuan dari mereka itu berbeda-beda tentunya. Nah, kita sebagai pendidik itu menurut pemikiran KHD adalah menuntunnya. Kedua, pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kita bicara kodrat alam, berarti kita tidak bisa menyamaratakan kondisi sekolah yang ada di pegunungan dengan kondisi sekolah yang ada di... Iya betul. Kita tahu sekolah kita dekat apa ya kira-kira? Dekat laut? Bukan dekat jalan raya, dekat kontainer. Kalau kita bandingkan sekolah yang adanya di Ciwidey, Bapak Ibu, kira-kira gimana tuh? Dingin ya. Kalau di sini dingin juga, enggak panas. Kebetulan kita di ruangan operasi jadinya dingin. Tapi kalau kita di ruang kelas bisa panas juga, gitu ya. Nah itu kita sesuaikan dengan kodrat alamnya. Kemudian selanjutnya adalah kodrat zaman. Nah, kalau kita bicara kodrat zaman, dulu kita nggak kenal yang namanya drone. Kita nggak tahu tuh apa itu drone, gitu. Sekarang mungkin kita juga nggak tahu ya. Oke, ada lagi misalkan kita dulu pembelajaran kita praktikkan dalam sehari-hari itu tidak melihat kondisi anak. Ada aturan mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman di luar mungkin berpendapat bahwa handphone itu nggak penting misalkan. Ternyata pada saat sekarang ini handphone itu menjadi sumber belajar utama bagi mereka. Kadang mereka lebih mendengarkan apa yang dibicarakan handphone daripada apa yang dibicarakan kita. Seperti itu. Nah, kodrat-kodrat zaman tadi itu juga harus disesuaikan dengan proses pendidikan yang kita lakukan. Jadi tidak serta-merta apa yang kita terima dulu waktu kita sekolah SMA, SD, SMP, bahkan kuliah, itu kita harus samakan dengan kondisi anak pada saat ini. Gitu. Nah itu menurut pemikiran KHD harus disesuaikan dengan kodrat zamannya. Kemudian ada lagi budi pekerti. Tentunya di dalam proses dalam hal ini mendidik, yaitu menuntut tadi, kita tidak hanya memberikan atau mentransfer ilmu pengetahuan kita kepada peserta didik kita, tetapi kita harus memberikan yang namanya budi pekerti. Nah, artinya di sini belajar tidak hanya memberikan ilmu, tapi juga mendidik kepada peserta didik kita akan memiliki budi pekerti. Kemudian selanjutnya adalah bermain. Nah, intinya dalam proses pemikiran KHD ini, proses pembelajaran harus disertai dengan bagaimana suasana belajar itu menyenangkan bagi mereka. Gitu, tidak membosankan bagi mereka. Ya kalau kita bicara pendidikan mungkin zaman dulu guru itu senangnya ceramah seperti itu. Nah, itu tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini tentunya. Gitu ya. Kemudian berhamba atau berpusat pada anak. Nah ini pemikiran yang mungkin sedikit menggugah kita, bahwasanya kita itu sebagai penuntun tadi tentunya harus melihat bahwasanya anak ini punya karakteristiknya masing-masing. Gitu.
Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan peserta didik. Misalkan si A, si B, si C itu sama deh pokoknya. Jadi treatment yang kita lakukan ke mereka ya sama. Ternyata berlanjutnya waktu mereka punya potensi bakatnya masing-masing. Seperti itu. Sehingga kita juga harus melihat hal yang seperti itu. Jadi tidak serta-merta apa yang kita lakukan itu kita samakan. Kemudian analogi petani. Nah, analogi petani itu seperti ini, Bu, Bapak. Ketika kita menanam sebuah padi di ladang, kalau yang ladangnya subur, benihnya bagus, maka hasilnya seperti apa, Bapak Ibu? Bagus tentunya. Kalau benihnya jelek tapi lahannya bagus, kira-kira jadi apa? Tidak maksimal. Begitupun sebaliknya, ketika benihnya bagus tapi lahannya sudah habis unsur haranya, misalkan betul kata Bu Indri, menjadi tumbuh cuman tumbuh. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Semangat ya, Bapak Ibu tetap semangat ya. Bu Mai masih tetap semangat, Bu Mai? Sedikit lagi, Bu Mai ya. Oke, kalau tadi Bu Indri bilang bahwasannya ketika lahannya itu tidak subur, walaupun benihnya bagus, maka dia tetap tumbuh, tapi dia tidak maksimal. Jadi anak didik kita itu bukan lagi kertas kosong, Bapak Ibu. Bukan lagi kertas kosong, tapi anak didik kita adalah kertas yang sudah diberikan garis. Cuman garisnya belum tebal, itulah bakat dan potensi anak. Nah, kita sebagai guru, sebagai pendidik yang tujuannya menuntut tadi, tujuan kita adalah menebalkan garis itu, memperkuat potensi dan bakat anak didik kita untuk nantinya mereka itu mencapai tujuannya, ngapain dia sekolah. Seperti itu. Oke, next Bu Novi. Baik, saya punya 2 pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan apa sih disiplin. Pertanyaan pertama, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu yang terkait dengan kata disiplin? Mungkin Bu Mai? Tepat waktu, Pak Rino. Tepat waktu. Kemudian ada lagi pertanyaannya, apa yang terlintas juga di pikiran Bapak Ibu terkait dengan kata disiplin? Apa sih? Bu Rati? Merubah seseorang menjadi lebih baik. Merubah seseorang menjadi lebih baik. Nah, disiplin ini nanti kaitannya apakah kita harus dengan A, B, atau C? Next. Baik, Bapak Ibu, dalam bukunya di pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka dalam cetakan kelima tahun 2013 Ki Hajar Dewantara berbicara bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin tadi, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi pada saat Ki Hajar Dewantara memerdekakan, mengisi kemerdekaan kita, itu di dalamnya berisikan bahwa mereka, Ki Hajar itu sudah berpikir bagaimana kita mampu mendisiplinkan diri kita sendiri. Gitu. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka kita butuh bantuan orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Baik, Bapak Ibu, ini terkait dengan disiplin positif. Oke, secara umum disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi selama ini memang kondisinya kita melihat bahwasannya ketika kita mendisiplinkan anak itu yang mindset awalnya adalah memberikan hukuman, ternyata kita ganti memberikan hadiah. Dan ternyata pada saat kondisi saat ini pemberian hadiah pun termasuk kategori yang bukan disiplin positif, gitu ya. Nah, pendekatan disiplin positif ini bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang
dewasa memberikan dampak dan pengaruh positifnya kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif ini menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa, kita akan blok itu, tanpa kekerasan, motivasi, memberikan refleksi. Nah, ini kadang kalau kita memberikan refleksi itu sangat jarang sekali tentunya. Kesalahan, menghargai, membangun sebuah logika dan bersifat jangka panjang. Artinya apa yang kita lakukan nanti apa yang berdampak terhadap anak murid kita tentunya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini disiplin positif itu dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dan Diane Gosen. Beliau mengungkapkan bahwa sebuah pesan bahwasanya disiplin adalah sebuah bentuk kontrol diri. Kadang kita kalau ketemu peserta didik ya di sekolah, di luar kelas ataupun di dalam kelas, kita temui bahwa kasus anak-anak yang suka melanggar tata tertib sekolah itu, kita itu tidak bisa mengontrol diri kita. Itu terkadang muncul hal-hal seperti itu. Misalkan anak tidak pakai atribut lengkap, gitu. Kadang ada kita itu agak sedikit keras ke mereka. Kemudian menganggap bahwasannya apa yang kita lakukan itu memang sudah sesuai dengan aturan proses mendisiplinkan mereka. Kemudian bentuk kontrol diri tadi yaitu dengan cara belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Bahwa nilai-nilai tersebut sebagai bentuk nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika kita dalam proses mendisiplinkan peserta didik kita pun harus memiliki sebuah nilai-nilai yang memang harus kita munculkan di dalam diri kita maupun peserta didik kita dalam bentuk nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini atau secara universal sendiri sebagai bentuk dari nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama. Lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi dari kita berperilaku. Ya, next Bu. Nah, tadi kita sudah bicara kaitannya dengan sedikit terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Sebetulnya nilai-nilai kebajikan dalam proses keseharian kita itu bisa kita temui sehari-hari dan bahkan tidak hanya mungkin ya, bahkan sudah kita lakukan dalam prosesnya, dalam bentuk proses pembelajaran di kelas, pembinaan peserta didik, ataupun dengan ketemu orang tua, ataupun ketemu dengan siswa yang bermasalah, bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai kebajikan ini. Nah, secara harfiah, nilai-nilai kebajikan yang tadi kita sudah bicarakan itu sebetulnya tertuang dalam 5 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang sama-sama kita sudah lakukan dan kita sudah terapkan di sekolah kita. Kita ketahui bahwasannya di SMA Negeri 73 Jakarta ini terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka tentunya sudah mengimplementasikan dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila yang sama-sama kita ketahui bahwasannya profil pelajar Pancasila itu terdiri dari yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kunci dari keseluruhan nilai-nilai kebajikan ini adalah bahwasannya kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Kemudian yang kedua, seseorang itu harus mampu bersikap secara mandiri, artinya tidak bergantung kepada orang lain dan mampu mengembangkan dirinya sendiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Nah, kenapa kaitannya bernalar kritis di sini? Tuntutan global menuntut kita untuk lebih luas lagi dalam hal berpikir. Tidak semerta-merta kita melihat sesuatu itu kita selesaikannya dengan cara yang biasa. Ini kita harus selesaikan dengan cara yang kritis. Oleh sebab itulah dimensinya muncul dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat terkait dengan kebinekaan global. Kita tahu bahwasanya di dunia ini ataupun
kita hidup dalam proses bermasyarakat tentunya tidak terlepas dari pengaruh global, baik itu dari dalam negeri sendiri, bahkan kita juga sudah berinteraksi dengan luar negeri dalam bentuk pertukaran budaya, pelajar, pendidikan dan seterusnya. Nah, artinya pemikiran kita menerima kondisi bahwasannya kita hidup itu berbeda, gitu. Nah, oleh sebab itu pemikiran kaitannya dengan berkebinekaan global ini kita harus sadar bahwasannya kita itu ada tidak sama, tetapi kita ada berbeda, dan perbedaan itu bukan jadi masalah ataupun bukan menjadi sebuah konflik dalam diri kita, tetapi masalah itu menjadi sesuatu yang harus kita upayakan dan kita terima bersama-sama. Kemudian bergotong royong. Nah, ini terkait dengan budaya kita, budaya timur kita, yaitu budaya gotong royong. Jadi ketika peserta didik ataupun sesama guru ataupun guru dengan peserta didik, maka kita harus saling tolong-menolong dalam prosesnya, sehingga muncullah nilai dalam profil pelajar Pancasila. Yang terakhir adalah kreatif. Oke, next. Bapak Ibu, profil dimensi dari nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila tadi tentunya harus diikuti dari perilaku manusia itu sendiri. Nah, motivasi dari perilaku manusia itu mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita lakukan di sini. Yang pertama yaitu, mungkin pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Ibu Dwi mungkin pernah mengalaminya? Apa yang Ibu rasakan kira-kira pada saat itu? Ya senang lah. Senang ya? Ketika kita dapat senyuman. Oke. Lalu pernahkah mungkin Bapak Ibu juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah? Pernah. Oke, maka timbul lagi, kenapa Bapak Ibu mau melakukan itu? Kira-kira kenapa Bu Dwi? Bu Dwi ngapain sih senyum sama orang lain? Ibadah. Senyum adalah ibadah. Berarti alasannya karena ibadah. Kemudian kalau kita melakukan untuk mendapatkan hadiah, alasannya apa? Biar dapat kado, biar dapat hadiah. Kalau nggak dapat hadiah, mau dilakukan nggak? Mau dilakukan tidak? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Maka apa yang kita lakukan dalam proses kesehariannya tadi pasti punya alasan kuat. Kenapa kita melakukan hal seperti itu? Gitu, termasuk anak didik kita nih. Mereka sholat zuhur, sholat asar. Kenapa mereka mau melakukan itu kira-kira? Nah, itu poinnya ya. Gimana tuh? Terpaksa. Mungkin dari peserta didik kita ada yang berpikir, disuruh-suruh nih anak guru agamanya, sama kesiswaan atau guru-guru yang lain. Kenapa? Muncul kasus memang mereka itu ketika diajak sholat malam hari kemana-mana. Kita kejar ke kantin, mereka oke, mau masuk ke masjid, tapi ternyata belok lagi. Nah, seperti itu hampir setiap hari. Jadi alasan-alasan itu yang mendasari setiap seseorang melakukan sebuah kegiatan. Ya, kegiatannya apa salah satunya? Ya ini ibadah sholat zuhur ataupun sholat asar yang memang masanya cukup banyak di SMA 73. Oke Bu Novi mungkin. Nah, coba kita cermati dengan seksama nih. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, tadi pertanyaannya kenapa sih kita mau melakukan hal tersebut? Yang pertama, apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Jadi anak-anak nih mau sholat, mau wudhu, cuma mau menghindari ketidaknyamanan itu Bapak Ibu? Atau memang yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Oke, yang gak sholat dicatat, yang sholat dicatat. Apakah motivasinya yang nomor 2? Biar dapat nilai bagus dari guru agamanya. Kalau nggak sholat, nggak dapat nilai bagus, gitu ya. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Kira-kira anak didik kita ada di posisi mana nih Bapak Ibu? Atau kita sendiri sebagai pendidik, kita ada di posisi mana nih ketika kita melakukan sesuatu? Contoh misalkan, ketika suruh mengumpulkan perangkat pembelajaran, ya Bapak Ibu, kenapa mau ngumpulin? Alasan ketiga harus tentunya menghargai diri sendiri. Nggak mungkin ya saya melihatnya karena hukuman. Ntar nggak ngumpulin, Bu Dwi, mana perangkat pelajarannya? Kalau nggak, tidak saya akses ini. Bu Dwi, kalau perangkatnya nggak dikumpulkan tanggal 32 Agustus, saya tidak akan akses Ibu Dwi lagi. Ibu Dwi ketakutan untuk itu? Tidak ya tentunya. Maka dasar yang paling penting adalah nomor 3 mungkin ya Bu Dwi ya. Iya, betul tangan untuk Ibu Dwi. Ya, terima kasih. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ini saya punya video terkait dengan hal yang ingin saya bicarakan nanti. Ini kelas ini SMA mah. Beda zaman, beda pula aturan. Dahulu sanksi atau hukuman fisik seperti setrap atau push up cukup efektif menjerahkan siswa. Hal ini sedikit berbeda dengan siswa sekarang yang menganggap hukuman seperti itu Ini SMA 6 sekali Jakarta Selatan. takut. Namun berikutnya pelanggaran diulangi lagi. Seperti Gusti Raja Rahmat, salah satu siswa SMA di kawasan Jakarta Selatan ini. Raja mengaku sering mengulangi pelanggaran, padahal dia mengetahui peraturan untuk kebaikan dirinya. Yang bikin saya mager-mageran itu biasanya karena setiap peraturan itu biasanya setiap peraturan cuma peraturan, terus biasanya nggak ditegasin banget. Namun ada beberapa sanksi yang membuat dia jerah hingga kini. Dia suruh nulis surat pernyataan sampai 50 lembar APS apa folio, saya gitu sih. Aku sih kalau nulis ya aku. Dia kan nulis saya udah 50 lembar ya. Hal ringan seperti menulis justru membuat siswa seperti Raja lebih jerah daripada sanksi fisik atau mental seperti mempermalukan. Karena itulah banyak sekolah negeri maupun swasta di Indonesia mulai menerapkan kedisiplinan dengan menjadi teman bagi anak didik mereka. Secara hukum kita nggak terlalu mengedepankan hukuman secara fisik ataupun membuat jerah dan bikin malu dan lain-lain seperti zaman dulu bersihkan kamar mandi ataupun lain-lain ya. Tapi dalam hukuman konsekuensi ternyata anak bisa kita ajak untuk lebih dewasa. Baik Bapak Ibu, ini salah satu contoh ada di SMA. Kondisinya ternyata dulu itu seperti kalau terlambat harus pusat, harus sekolah, harus bersihin jalan jongkok. Iya, suruh nggak jalan-jalan laba-laba ya Bu yang begini Bu, kayak. Untuk masih jalan jongkok, kalau jalan kayak agak susah kita. Nah, kemudian tadi si Raja, kita juga punya anak raja nih. Ya anak raja. Siswa kita yang namanya Raja, bukan anak raja ya. Raja ini menurut video, ketika dia melakukan kesalahan, dia suruh menulis kesalahannya di 50 lembar HVS. Coba kita bayangkan kalau dia buat beberapa kesalahan sampai 10 kali 5, 500. Bu Dwi, seperti itu ya? Enggak ya, tentunya ya, jangan sampai seperti itu, 500 lembar. Oke, next Bu. Oke, kemudian pertanyaan mulu ini Bapak Rino ini ya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan guru yang terhadap muridnya tadi? Tidak. Kenapa Bu Indri kira-kira kok nggak setuju? Tidak mendidik. Tidak membuat siswa itu lebih sadar. Oke, berikan tepuk tangannya. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata nggak membuat anak itu sadar dan tidak mendidik. Oke, terima kasih Bu Indri. Oke, yang kedua, menurut Bapak Ibu juga tindakan guru tadi yang memberikan nyuruh nulis push up tadi itu merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi atau apa nih Bapak Ibu?
melanggar peraturan. Berikan tepuk tangan lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ternyata yang dilakukan tadi dari indikator-indikator ini bisa kita lihat nih, misalkan di situ ada pelabelan, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Kalau dia sebagai hukuman, maka dia termasuk ke dalam identitas yang gagal. Sedangkan kalau dia merupakan bentuk disiplinnya adalah sebuah konsekuensi dan restitusi, maka dia termasuk ke dalam identitas yang sukses. Saya ambil contoh beberapa ya Bapak Ibu dalam identitas gagal dan identitas yang sukses. Misalkan dalam bentuk hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Awas. Mungkin kalau ini enaknya ditambah tunjuk-tunjuk ya. Awas kamu, awas gitu ya. Kalau awas doang mungkin nggak kurang. Kemudian itu modenya mode paksaan, gitu ya. Kemudian nyalahin diri, konsep diri buruk dan seterusnya. Kemudian kalau identitas sukses terkait dengan disiplin tadi, yang kategorinya konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau misalkan kita bicara hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, gitu ya. Maka konsekuensinya, di dalam konsekuensinya lakukan apa yang saya katakan. Berarti maunya guru. Kalau yang sebelah juga maunya guru, tapi nadanya hanya diperhalus saja untuk konsekuensi. Kemudian kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kita justru bertanya kembali ke murid, apakah yang mereka lakukan itu sebaiknya sudah betul atau salah. Tadi pakai mode paksaan, kalau yang konsekuensi pakai stimulus dan respon. Sedangkan yang restitusi itu pakai teori kontrol. Kemudian mendorong menyalahkan diri. Kalau yang konsekuensi tadi mendorong adanya kepatuhan. Oke. Kemudian untuk yang restitusi itu mendorong disiplin yang positif dan seterusnya. Intinya adalah kalau kita mencermati dari identitas tadi, baik itu identitas yang gagal atau identitas sukses, kita harusnya berada di mana Bapak Ibu? Di hukuman, konsekuensi atau restitusi kira-kira? Di restitusi, karena diharapkan apa yang kita berikan kepada peserta didik kita itu tidak hanya memberikan dia sebuah paksaan saja ataupun dan seterusnya, tapi memberikan suatu pelajaran bahwa apa yang dilakukan itu sudah baik atau belum. Oke? Baik. Sebetulnya kenapa sih tadi peserta didik ngelakuin kesalahan? Nah, ini kaitannya dengan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap individu, di mana kebutuhan dasar itu adalah terkait dengan penguasaan, kasih sayang dan dan rasa terima, kemudian ada bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Misalkan tadi Bu Dwi pengen orang senyum misalnya. Iya, itu kebutuhan mana Bu Dwi kira-kira? Dari yang 5 itu, kasih sayang, rasa terima, kebebasan, kesenangan, penguasaan, bertahan hidup Bu Dwi. Kasih sayang. Jadi kalau kita senyum Bu Dwi, kasih sayang lagi. Baik, sebetulnya itu Bu Dwi sudah meminta kita untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, tatkala seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dari nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita bicarakan, itu atau bahasa sehari-harinya adalah melanggar peraturan, sebetulnya karena mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, gitu ya. Jadi kebutuhan dasar yang 5 tadi tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang memang sudah ditetapkan. Oke, ini adalah terkait dengan bagaimana kondisi seorang murid itu melihat dirinya sendiri, apakah yang dia lakukan itu sudah betul atau salah. Mari Bapak Ibu kita lihat videonya. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat.
Maaf Bu, saya pada redaksional dan dari video yang pertama ini adalah kita melihat bahwasanya guru itu sebagai penghukum. Saya Dasar pemalas, gak kapok kamu. ini sebagai penghukum. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melarang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik, itu guru memposisikan sebagai penghukum. Nah, ini posisinya sebagai membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Oke, selanjutnya ini adalah posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Baik, Bu. sebagai posisi sebagai Ya teman sudah, yang sana berbangku, kelas. Ibu ini beresin kita urusan absen memposisikan kamu. diri kita itu sama Kamu dengan ini mereka. ada saja. Nah, ini kita sebagai pemonitor atau pemantau ya Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik, ini posisi yang terakhir Bapak Ibu sebagai manajer, di mana ketika kita menemukan peserta didik atau murid kita melakukan kesalahan. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Next mungkin Bu. Sekarang dari video yang tadi kita sudah lihat, ada 5 posisi kontrol yang memang harus kita ketahui bersama-sama. Di mana seharusnya posisi kita, apakah kita sebagai pengukur, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di mana tadi kita melihat bahwasannya penerapan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik yang melakukan kesalahan itu masing-masing dari 5 posisi ini itu berbeda. Tentunya kita berharap bahwasannya kita sebagai pendidik ada pada posisi di nomor 5, yang itu sebagai manajer, bukan lagi kita sebagai penghukum. Kita tahu kesalahan anak, kita hukum di tempat, di mana hukumannya tentunya berbau fisik, psikis ataupun mentalnya. Misalkan ya tadi, anak disuruh lari ke lapangan, anak disuruh apa yang kaitannya dengan berbau fisik, itu kaitannya dengan posisi kita sebagai penghukum. Nah, kita berharap bersama bahwasanya dalam proses pengimplementasiannya di kegiatan kita sehari-hari, kita itu berada pada posisi kelima, yaitu sebagai manajer tentunya. Oke. Nah, tadi saya katakan bahwasanya di mana posisi kita seharusnya? Ya, sama-sama kita akan sepakat tentunya kita ada di posisi sebagai manajer. Baik. Nah, setelah kita mengetahui posisi kita nih sebagai manajer dalam proses pembelajaran dan proses mengetahui permasalahan dan bagaimana menyelesaikannya, kita ketahui kita harus punya yang namanya sebuah keyakinan. Nah, yang kita sebut sebagai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Oke, next. Ada sebuah statement yang berbicara gini. Kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Bapak Ibu tentunya ketika menggunakan motor pasti pakai helm, bukan begitu Bu Dwi? Bu Dwi harus pakai helm ya? Bu Dwi punya anak, punya suami tentunya. Nah, ketika mengendarai sepeda motor, apakah menggunakan helm? Pakai Pak. Nah, tujuannya apa Bu Dwi pakai helm itu? Untuk keselamatan diri Pak. Untuk keselamatan diri. Seandainya kalau pakai helm nggak bisa selamat, Bu Dwi tetap mau pakai helm apa? Pakai dong. Nah, Paling tidak ada yang bisa kita lindungi. oke. Kedua, ada berikan tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu, ada statement atau pernyataan yang kedua. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Oke, mungkin siapa Ibu Dewi mungkin? Kenapa Bu? Kita pakai masker dan mencuci tangan mungkin pada saat COVID. Sama alasannya seperti guru tadi, untuk
melindungi diri. Melindungi diri tentu untuk kesehatan Ibu tentunya. Oke. Nah, baru mau saya bilang tepuk tangan, sudah diingatkan tepuk tangan lagi. Baik, nah ini saya berikan tanda merah bold pada masing-masing statement atau pernyataan. Keselamatan dan kesehatan merupakan sebuah keyakinan, gitu ya. Keyakinan itu tumbuh dari dalam diri kita, yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri kita, yang tentunya nanti akan memperkuat tindakan kita, gitu. Tapi kalau peraturan itu sumbernya bukan dari internal dari diri kita, bisa dari orang lain. Sehingga ketika kita melakukan itu yang tidak berdasarkan dari keyakinan, kita cenderungnya hanya menggugurkan kewajiban kita saja, gitu. Nah, kita harapkan bersama bahwa keyakinan ini kita harus munculkan dari dalam diri kita masing-masing. Oke, next. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan di kelas ataupun bisa di luar kelas. Nah, kita melakukan sebuah keyakinan kelas ini itu sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau sebuah kelas tadi. Oke, yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau di sebuah kelas tentunya. Serta diharapkan kita mampu merubah dari peraturan-peraturan kelas itu beralih kepada sebuah keyakinan kelas. Kita mau apa nih? Tanyakan ke murid-murid. Yakinkan bahwa itu sebuah nilai kebajikan yang muncul dari dalam diri murid-murid untuk membentuk sebuah pernyataan dalam sebuah keyakinan, sehingga itu akan nantinya bisa ditaati, kemudian bisa dipegang teguh oleh peserta didik kita untuk melakukan apa yang mereka katakan atau mereka tulis. Oke. Nah, bagaimana kita membuat sebuah keyakinan kelas nanti di dalamnya? Yang pertama adalah keyakinan tadi bersifat abstrak, gitu. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Maksudnya apa nih? Sebuah nilai-nilai kebajikan universal, menghormati, gotong royong, menghargai, dan seterusnya. Itu mungkin dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, dalam kelas, di luar kelas, atau bahkan di kehidupan kita di luar sekolah. Kita sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan itu. Munculkan Bapak Ibu, munculkan dalam diri peserta didik kita agar keyakinan itu benar-benar kita tumbuhkan bersama. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jangan sampai kita berpikir, misalkan anak-anak tolong kita buat keyakinan kelas, terus anak-anaknya tulis boleh tidur 1 jam pelajaran misalkan. Itu keyakinan kelas yang mereka hidupkan dari dalam diri. Atau lagi misalkan boleh makan 1 jam pelajaran. Mungkin karena kalau kita belajar 5 jam pelajaran, 1 jam itu buat makan. Maka dia tulis itu di dalam keyakinan kelas. Nggak apa-apa Bapak Ibu, itu dituliskan saja. Nanti kita bacakan bahwasannya ini perlu disetujui bersama atau tidak, mengurangi kepada peserta didik yang lain atau tidak, atau hanya menguntungkan diri sendiri. Mentang-mentang dia suka makan, terus keyakinan dia makan aja tentunya ya Bu Dwi ya. Iya, selesaikan saja nggak apa-apa. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas gitu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan bermimpi-mimpi. Contoh misalkan begini, keyakinan saya Bapak, saya pengen kelas kita itu punya home theater gitu misalkan. Kemudian AC-nya 10 Pak, nggak usah 2, 10 misalkan. Nah itu mungkin tidak kita laksanakan di dalam kelas kita gitu ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi karena peserta didik kita itu sifatnya adalah heterogen, bukan homogen, jadi kita pasti punya beberapa pernyataan, dan pernyataan itu tentunya bisa sama bisa beda, tapi kontribusinya harus diberikan, tidak hanya melalui diri kita sendiri. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Nah ini contoh keyakinan kelas yang mungkin bisa Bapak Ibu terapkan di lingkungan kelas. Oke, next lagi Bu Nopi. Nah ini salah satu bentuk contoh keyakinan kelas. Bapak Ibu teknisnya mungkin nanti bisa pakai apa namanya itu ya,
yang ditempel-tempel warna-warna sticky note tentunya post-it. Bapak Ibu kasih aja tuh peserta didiknya post-it, tulis keyakinan kelasnya, tempel di tembok, tapi temboknya harus dialasi kertas karton sehingga nanti kita bisa baca, besok kita ketemu lagi, kita bacakan lagi keyakinan kelas tersebut. Oke? Keyakinan kelas tadi itu tentunya harus didukung dengan bagaimana kita dapat atau mampu menyelesaikan permasalahan dari peserta didik kita. Nah, Diani dosen dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru atau orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi tadi. Nah, ini harapannya agar permasalahan yang tadi peserta didik lakukan, keyakinan yang mereka sudah buat itu membantu mereka dalam menyelesaikan masalah. Oke, next Bu. Oke, ini ada sebuah video lagi, satu lagi Bapak Ibu terkait dengan peristiwa segitiga restitusi. Sebetulnya pada saat ramai tadi saya menyontek Pak. Ini kasusnya nyontek ceritanya Bapak Ibu. Salah atau? Menurut saya sih saya sadar bersalah. Berbuat salah itu tidak apa. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Bapak pun sering melakukan atau pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Kita akan menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak akan memperkeruh permasalahan ini. Tapi Bapak akan mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Padahal kamu bisa melakukan kesalahan yang lebih besar lagi dari apa yang kamu lakukan saat ini. Betul sih Pak, mungkin kan kalau bisa saja saya melakukan yang lebih salah dari itu. Aku pasti punya alasannya. Kenapa kamu? Betul sih Pak, saya punya alasannya. Coba ceritakan dengan Bapak. Sejujurnya sih kemarin itu saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain Pak. Jadi saya kurang bisa mengatur waktu, sehingga pada saat ulangan saya kurang maksimal dan akhirnya saya menyontek. Apakah kita memiliki kesempatan kelas sebelum kasus seperti ini kamu lakukan? Sebelumnya sih sudah ada ya Pak kesempatan kelas. Lalu nilai-nilai keyakinan dari kesepakatan kelas apa yang kamu? Ada disiplin, tanggung jawab, dan juga berperilaku jujur Pak yang saya yakini. Apakah kamu meyakini? Tentu saja Pak, saya meyakininya. Baik, kalau kamu meyakininya, apakah kamu siap memperbaikinya? Siap Pak, saya tentu memiliki tekad untuk memperbaikinya. Baik, kalau seperti itu, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Yang pasti sih, saya akan mengatur waktu untuk mengurangi bermain dan lebih memfokuskan ambisi saya untuk belajar. Baik, Bapak akan menunggu dan selalu mengawasi setiap perubahan yang akan kamu lakukan agar kesalahan ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Baik Pak, tunggu perkembangan saya nanti ya Pak. Baik. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Ini adalah contoh dari restitusi dari sebuah permasalahan peserta didik yang sama-sama kita ketahui bersama dan sama-sama kita alami bersama tentunya ya Bapak Ibu ya, menyontek. Ini bisa kita lakukan kegiatan ini tidak hanya dalam satu kasus menyontek, bisa kasus yang lainnya, gitu ya. Nah kemudian segitiga restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian tujuannya memperbaiki hubungan, bukan memperkeruh hubungan. Kemudian tindakan ini adalah sebuah tawaran, saya lagi ya, bukan paksaan, bukan maunya kita ya Bapak Ibu ya. Udah lu maunya salah, nggak begitu. Tapi sebuah tawaran kepada peserta didik bahwasanya apa yang dia lakukan itu sudah baik atau belum. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang lebih berfokus pada karakter, bukan pada tindakan. Nah ini adalah segitiga restitusi yang bisa kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu, baik itu di kelas ataupun di luar kelas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana tujuannya untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Di situ kita bisa melakukan
dipahami. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan itu pengennya jadi apa, maunya seperti apa. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, kita sebagai guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambaran ataupun masa depannya tentunya. Di situ kita bisa ada kata-kata keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, gitu. Kita bertanya, adakah yang kita sudah sepakati sebelumnya terhadap peserta didik kita? Kamu ingin jadi seperti apa? Dan seterusnya. Ya. Oke, selanjutnya adalah terima kasih Bapak Ibu. Baik, mungkin pemaparan yang bisa saya sampaikan cukup sampai di sini. Nanti akan saya kembalikan kembali ke moderator. Oke. Sebelum saya kembali ke moderator, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oh iya, Bu Dwi, perlu mic atau perlu apa nih? Mau mic, oke. Ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, Pak Rino, saya mau sedikit bertanya. Ya. Bagaimana cara paling efektif membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan untuk Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Bu Dwi pertanyaannya sangat super luar biasa ya Bapak Ibu. Bagaimana cara kita membangun budaya positif ini di sekolah? Oke, caranya ada 3 Bapak Ibu yang perlu kita lakukan. Pertama, kita membuat sebuah keyakinan kelas tadi saya katakan. Keyakinan kelas ini penting Bapak Ibu untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita yang nantinya akan kita sepakati bersama-sama. Kedua, kita juga bisa melakukan sebuah restitusi gitu. Yang tadinya meliputi segitiga restitusi tadi yang sudah saya paparkan, yang dimana diharapkannya ketika murid melakukan kesalahan, kita justru tidak menghakiminya, tapi kita justru membimbingnya dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pembinaan dan pembiasaan yang bisa kita lakukan sehari-hari dalam prosesnya. Seperti itu ya. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, boleh, silakan Bu Indri. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan Pak Rino mengenai yang tadi Pak Rino kan menjelaskan segitiga restitusi ya Pak? Iya Bu. Oke, di situ kan ada tahapan, ada 3 tahapan ya Pak ya? Betul. Oke, ada 3 tahapan. Yang mau saya tanyakan Pak, bolehkah tahapan restitusi dijalankan tetapi tidak berurutan Pak? Kalau itu kan sudah berurutannya tuh 1, 2, 3. Nah kalau tidak berurutan misalnya 1, 3, 2 atau 3, 2, 1, apakah itu berfungsi dengan baik atau efektif? Begitu aja pertanyaannya Pak Rino, terima kasih. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk Bu Indri. Terima kasih atas pertanyaannya juga sangat luar biasa sekali terkait dengan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Tadi saya berbicara bahwa segitiga restitusi harus merujuk kepada kita melakukan apa dan apa. Nah tadi Bu Indri bertanya, bisa nggak nih nggak berurutan ngasal 3, 2, 1 atau justru 2, 3, 1 misalnya di belakang gitu. Saya katakan bahwa segitiga restitusi ini tujuannya adalah kita menyelesaikan masalah peserta didik kita, tapi permasalahan ini kita selesaikan dengan cara menumbuhkan bahwasanya apa yang dilakukan murid ini sebetulnya salah, tetapi yang bilang salah itu bukan dari diri kita, tapi dari diri muridnya sendiri. Berarti yang pertama kita lakukan justru kita harus mengurutkan segitiga restitusi itu dari yang pertama sampai yang terakhir. Kalau misalkan kita acak dalam prosesnya nanti, maka hasil yang kita dapatkan bisa saja tapi tidak maksimal Bu, sehingga menuntut ataupun mewajibkan kita untuk secara urut melakukan prosesnya itu mengikuti segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu saja Bu Indri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin cukup sekian ya Pak Rino ya pertemuan kita pada hari ini. Mari kita beri aplaus terakhir untuk Pak Rino. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Rino pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku MC mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ada yang tahu sebelumnya apa itu keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Baik, keyakinan kelas itu sebetulnya mirip-mirip dengan peraturan kelas. Cuman yang membuat perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas di sini adalah keyakinan kelas ini bersumber dari nilai-nilai universal. Contohnya nilai-nilai keberanian, kejujuran, kemudian mandiri dan seterusnya. Nah, kenapa nilai-nilai itu harus dimunculkan dalam setiap pembelajaran? Karena nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagaimana seseorang atau setiap individu dari peserta didik itu memulai aktivitasnya berdasarkan kemauan atau motivasi intrinsik yang berasal dari dirinya. Saya contohkan misalkan begini. Kalau kalian tahu bahwa peraturan menggunakan helm itu menurut kalian sebuah peraturan atau keyakinan kelas? Aturan menggunakan helm. Peraturan. Kalau peraturan itu jatuhnya maksa apa tidak? Maksa ya. Kadang-kadang saya lihat bahwasannya di jalan raya kita temukan bahwasannya wajib menggunakan helm, tapi ternyata tidak menggunakan. Tapi tahu nggak fungsi kalian menggunakan helm itu apa? Nah, keselamatan tentunya ya. Nah, nilai keselamatan itulah disebut sebagai nilai dari keyakinan diri. Nah, nilai-nilai universal itu muncul seperti kalian mengetahui bahwasannya helm yang kalian gunakan itu berfungsi untuk keselamatan. Jadi nanti kalian akan tulis nilai-nilai keyakinan kelas kalian itu di post-it yang akan saya berikan kepada kalian. Jadi nanti setelah diisi secara individu, nanti kita tempel di papan tulis. Ya, nanti setelah itu kita akan bacakan satu-satu. Setelah kita akan bacakan, kita melakukan penandatanganan terhadap keyakinan kelas tadi agar keyakinan kelas tadi dapat kita manfaatkan, kita dapat terapkan sesuai dengan yang kita sepakati bersama. Setuju? Setuju. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad dari kelas 11F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Inayah Aisyah dari kelas 11F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura El Komadani dari kelas 11F. Apa yang saya rasakan, saya merasa sangat senang. Tentunya saya merasa sangat senang. Ketika membuat keyakinan kelas, saya merasa senang. Menurut saya sangat penting. Ya, menurut pandangan saya, hal ini penting untuk diadakan. Ya, sangat penting. Sangat penting karena dapat membuat kelas menjadi lebih nyaman, lebih tertib, dan lebih efisien. Menurut saya, ketika membuat keyakinan kelas itu bisa membuat kelas menjadi tertib, maka itu sangat penting untuk dilakukan. Sekian, terima kasih. Dengan keyakinan kelas ini, kita bisa membuat suasana kelas menjadi lebih nyaman, dan ketika suasana nyaman itu tercipta, tentunya kita bisa membuat pembelajaran lebih efisien dan efektif. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya ini. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.